biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita mengerti dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan perintah agung kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Perintah ini juga berlaku bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perintah Tuhan ini adalah memberitakan Injil dan memuridkan mereka dan mengajari mereka untuk mematuhi semua perintah Tuhan. Markus 16 ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Itu sebabnya dengan sukacita kita mematuhi perintah agung untuk pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa di seluruh dunia dan memuridkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus melengkapi kita dengan baptisan Roh Kudus, sehingga kita menerima kuasa menjadi saksi bagi Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan sejak mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta telah mematuhi perintah agung ini dengan segenap hati. Tuhan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Contohnya, Petrus langsung berkhotbah dengan urapan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sehingga 3.000 orang percaya dan dibaptis. Kemudian Petrus dan Yohanes menyatakan kuasa Tuhan, sehingga seorang yang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan Tuhan di gerbang indah bait Allah. Petrus dengan urapan Roh Kudus berkhotbah lagi di Serambi Salomo, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Akibatnya jumlah mereka menjadi 5.000 orang, laki-laki saja. Memang murid-murid mendapat aniaya oleh karena mereka memberitakan Injil, yaitu berita tentang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Namun mereka tidak pernah mundur memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang unstoppable, yaitu orang-orang yang tidak dapat dihentikan untuk membawa kabar baik bagi orang-orang pada zaman mereka. Petrus dengan berani berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Petrus juga menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25 sampai 26 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya semua manusia telah berdosa, dan oleh karena itu mereka harus dihukum di neraka. Tetapi oleh karunia Allah, kita yang percaya beroleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus telah datang dan telah menyediakan keselamatan, keampunan, dan bahkan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan iman percaya seseorang datang dari mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah agung supaya jiwa-jiwa mendengarkan berita Injil, sehingga ia dapat percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Sesungguhnya Tuhan telah memanggil semua anak-anak Tuhan dan mengutus mereka untuk memberitakan berita Injil yang membawa keselamatan dan kebebasan dari dosa. Mari kita membaca Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu sebabnya mari kita sambut panggilan Tuhan ini dan melaksanakannya dengan segenap hati. Janganlah ada yang mundur dari panggilan untuk menggenapi perintah agung ini yang dapat membebaskan jiwa-jiwa dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 16 sampai 18 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita belajar dari firman Tuhan tentang seorang hamba Tuhan, yakni Musa, yang telah dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian. Sebelumnya, ketika ia memakai kekuatan dan pikirannya sendiri, Musa ternyata tidak berhasil membebaskan bangsanya. Bahkan ia harus melarikan diri dari Mesir. Ia tinggal di tanah Midian sampai 40 tahun lamanya. Ia berhenti berjuang untuk membebaskan Israel. Ia menjadi seorang gembala domba di Midian. Tetapi Tuhan tidak melupakan Musa dan panggilannya kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Ia datang kepada Musa dalam semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Tuhan menyuruh Musa untuk menggenapi panggilannya, yakni membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita membaca dari firman Tuhan bahwa akhirnya Musa dengan segera kembali lagi ke Mesir, dan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat ia membebaskan bangsa Israel dan membawanya menuju tanah perjanjian. Rohnya kembali menyala-nyala untuk menyambut panggilan Tuhan bagi dia dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Semua kita juga seperti halnya Musa, sebenarnya telah dipanggil Tuhan untuk melepaskan jiwa-jiwa dari perhambaan dosa oleh berita Injil. Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan orang yang percaya. Roma 1 ayat 16a berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
jika selama ini ada di antara kita yang sudah kehilangan visi untuk menggenapi perintah agung atau mundur dari panggilan Tuhan dan dari pelayanannya, biarlah Tuhan menyalakan lagi roh kita untuk pergi dan memberitakan Injil serta memuridkan jiwa-jiwa. Perintah agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 di atas bukanlah hanya bagi pendeta atau penginjil saja, tapi bagi semua anak Tuhan, termasuk bagi kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus pada zaman sekarang ini. Itu sebabnya semua kita harus memberitakan Injil. Mungkin kita kehilangan visi oleh karena lelah akan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, atau mungkin karena alasan lainnya. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan tetap memanggil Musa, Ia juga tetap memanggil kita. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali, untuk menyala kembali, atau untuk bertobat. Usia Musa sudah 80 tahun ketika Tuhan berbicara kepadanya dari semak duri yang menyala, di mana Tuhan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Namun bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tidak ada yang terlalu tua ataupun terlalu muda, atau terlalu pendiam, atau terlalu apa saja. Semua kita dapat dipakai Tuhan bila hati kita mau, sama seperti Musa. Walau awalnya ia enggan dan mengajukan banyak alasan atau banyak pertanyaan kepada Tuhan, namun akhirnya Musa mau mematuhi Tuhan dan segera bertindak. Marilah kita meneladani kisah Musa yang patuh pada Tuhan dan segera meninggalkan tanah Midian untuk kembali melaksanakan panggilannya, yakni membebaskan Israel dari perbudakan. Demikianlah juga kita hendaknya mau segera meninggalkan kehidupan kita yang tidak lagi menginjil dan tidak lagi memuridkan jiwa-jiwa oleh karena alasan apapun. Tinggalkanlah kemunduran rohani, tinggalkanlah kesuaman rohani, tinggalkanlah kehilangan kasih semula, tinggalkanlah keduniawian, tinggalkanlah hidup yang mementingkan diri sendiri, tinggalkanlah tawar hati, sakit hati, dendam, amarah, tertekan, tidak peduli, pertengkaran, perselisihan, keputusasaan. Tinggalkanlah semua hal negatif yang mungkin selama ini kita alami di tengah pandemi COVID-19, yang membuat kita tidak lagi mengerjakan panggilan Tuhan, namun justru berada di tanah Midian seperti Musa. Tinggalkan semua hal yang menyebabkan kita tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan. Mari kembali kepada kepatuhan kepada panggilan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Mari berhenti mengajukan alasan atau pertanyaan kepada Tuhan. Bila Tuhan memanggil kita, Ia akan memperlengkapi kita, sebagaimana Ia juga memperlengkapi Musa dan tidak pernah meninggalkan Musa. Demikianlah Tuhan juga memperlengkapi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sambutlah kembali panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Biarlah Tuhan menyalakan lagi apinya dalam roh kita untuk pergi menginjil dan memuridkan seluruh bangsa. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terlebih lagi dalam bulan Desember ini yang membuka kesempatan bagi kita untuk bersaksi dan membawa Injil kepada jiwa-jiwa melalui berbagai perayaan Natal. Janganlah kita tinggal diam, biarlah roh kita semakin menyala-nyala. Layanilah Tuhan dan layanilah jiwa-jiwa
dan beritakanlah Injil serta muridkanlah jiwa-jiwa. Jika Musa dapat kembali menyala-nyala rohnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka kita juga semua dapat kembali roh kita menyala-nyala untuk melaksanakan perintah agung di sepanjang bulan Desember ini dan juga seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Maranatha. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021.